Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum Ramadan P4 JUKS dan P4 JP 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kultum di hari ini dengan tema siapa yang paling baik amalnya. Momen Ramadan adalah momen di mana kita memperbanyak ibadah. Ada 3 ayat yang menyinggung tentang ahsanu amalah. Dimulai dari surat Hud ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Lalu ayat yang kedua terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 yang berbunyi inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara kalian yang terbaik perbuatannya. Lalu ayat yang terakhir terdapat dalam surat Al-Mulk, sebuah ayat yang fenomenal dan familiar yang sering kita baca. Surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dari ketiga ayat ini inti daripada pembahasannya adalah siapakah yang paling baik amalnya. Momen Ramadan adalah momen di mana kita memperbanyak kebaikan. Dari ayat yang pertama disampaikan bahwasanya Allah menegaskan tentang kekuasaannya, tentang kebesarannya. Kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba disadarkan akan kekuasaan Allah. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bukan karena sebuah keterpaksaan, tapi bentuk rasa terima kasih kita. Untuk apa kita diciptakan? Sekali lagi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yuk kita berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, Allah menyinggung setelah kita dihidupkan, lalu Allah fasilitasi. Maka dalam ayat itu dikatakan zina, Allah memberikan kehidupan, baik itu materi, jabatan, atau apapun yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Akan tetapi itu semua merupakan ujian untuk kita. Tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang baik amalnya. Lalu yang ketiga, ini penutup. Kalau tadi di awal kita dilahirkan, ini Allah menegaskan akan kekuasaan yang menghidupkan dan mematikan. Sekali lagi, tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Jamaah kultum yang dirahmati Allah, terkait ahsanu amala identik dengan yang melayakkan amalan tersebut pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang diriwayatkan dari beberapa hadis. Kisah yang pertama diriwayatkan dari sahabat Bilal, mengkisahkan perjalanan sahabat Bilal. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Semalam aku bermimpi mendengar terompahmu atau sandalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala." "Tidak ada ya Rasul, tidak ada amalan yang spesial yang saya lakukan. Akan tetapi ada satu kebiasaan yang saya lakukan ketika selesai berwudu, lalu saya melakukan sholat sunnah.
dan itu saya lakukan secara konsisten. Dengan konsistensi yang dilakukan oleh sahabat Bilal, itu menjadi amalan terbaik, itu menjadi ahsanu amalan. Sehingga konsistensi amalan yang dilakukan oleh sahabat Bilal melayakkan dirinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu kisah yang kedua, ada seorang perempuan yang dalam konteks stratifikasi di masyarakat dianggap rendah. Satu ketika wanita tersebut melihat ada seekor binatang yang kehausan. Tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada motivasi macam-macam. Tujuannya adalah kemanusiaan, di mana seorang wanita tersebut melihat seekor binatang yang sedang kehausan. Ketika binatang tersebut hendak mengambil air, agak kesulitan. Sehingga si perempuan atau wanita tersebut dengan spontan membantu mengambilkan air, lalu meminumkan kepada seekor binatang tersebut. Binatang tersebut kembali ceria, lalu si wanita tersebut pergi, dan pada akhirnya dalam perjalanan wanita itu wafat. Dalam satu riwayat, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut juga merupakan ahsanu amalan, perbuatan yang baik yang melayakkan dirinya berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah yang terakhir atau yang ketiga datang dari seorang pemuda. Pemuda ini sudah melakukan kesalahan yang besar, dosa besar. Pemuda ini telah melakukan pembunuhan kepada 99 orang. Muncul kesadaran si pemuda tersebut mau melakukan pertaubatan. Dia mencari guru. Lalu dia bertanya kepada guru, "Wahai guru, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya, dosa yang sudah begitu besar?" Lalu si guru tersebut menjawab, "Dosa kamu sudah terlalu besar, maka Allah tidak akan mengampuni." Guru yang mengatakan tersebut lalu kembali dibunuh, digenapkan menjadi 100. Lalu kemudian si pemuda tersebut kembali berjalan, pada akhirnya menemukan guru yang kedua. Guru yang kedua menyejukkan, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, Allah akan mengampuni. Sehingga pada akhirnya si pemuda tersebut meniatkan dirinya dengan sepenuhnya untuk melakukan pertaubatan. Dalam proses menjalankan pertaubatan, si pemuda tersebut wafat di tengah jalan. Hanya berjarak lebih sejengkal menuju tempat tujuan, pemuda tersebut wafat. Dan dikisahkan dalam satu riwayat, perjalanan taubat si pemuda tersebut menjadi ahsanu amalan, sebuah amalan yang melayakkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka perbuatan baik tidak harus berat, tidak harus sulit. Sekecil apapun kebaikan, ketika memang kita jalankan dengan konsisten, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh sukacita, insya Allah itu akan menjadi ahsanu amala, sehingga melayakkan diri kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini selalu mendorong dan memotivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Akan tetapi, kalaupun kecil, yuk kita jalankan dengan konsisten. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan melayakkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.